Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 3. Perkenalkan, nama saya Windari, NPM 2023200016. Nama saya Fazira Dilahariasih, NPM 2023-215. Nama saya Nur Indasari, NPM 2023-2007. Saya Titin Sudarti, NPM 2023-20013. Kasus kejahatan cybercrime yang pertama, yaitu kejahatan pembobolan akun media sosial. Modusnya agar bisa menge-share hal-hal yang sensitif atau menyimpang. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya pembobolan akun tersebut? Solusinya yaitu bisa dengan mengganti sandinya setiap minggu atau sebulan sekali. Yang kedua, menyadap transmisi data seperti email. Modus yang sering terjadi, misalnya ada sebuah situs atau link, jika pengguna memasuki link tersebut, itu akan dimintai atau diperintahkan untuk memasukkan nama pengguna Facebook lengkap dengan kata sandi. Nah, saat itu, pelaku bisa memegang penuh kendali email dari akun Facebook, kemudian menyalahgunakannya untuk meminta rekan-rekan pemilik akun tersebut mengirim uang ke sebuah rekening. Dan data-data penting atau pesan penting yang ada di email tersebut juga akan diketahui oleh pelaku kejahatan. Nah, bagaimana cara agar email kita tetap aman? Yaitu harus dienkripsi atau diamankan dengan menggunakan kriptografi atau yang bersifat rahasia, agar transmisi atau pengiriman data-data yang melalui email tidak bocor dan tidak diketahui siapa-siapa selain pemilik email dan penerima atau yang dituju. Ini adalah serangan denial of service atau yang biasa disebut dengan DOS dan distribusi DDoS. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan target sehingga dia tidak dapat memberikan layanan, dan cara mengatasinya adalah dengan menggunakan internet faraway untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internet. Adalah pada tanggal 17 April 2004, Denny Hermansyah melakukan deraj dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buah dalam www.kpu.co.id untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemilu yang sedang berlangsung dengan mengubah nama-nama partai menjadi nama-nama buah di dalam web tersebut. Cara maksudnya adalah dengan menggunakan SSH atau biasa disebut dengan Trusted Layer. Aplikasi tersebut bekerja untuk menyandingkan data. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain yang digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja tangguh dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, simpan surat tagihan kartu kredit dengan baik atau buang setelah kamu merobeknya, sehingga kertas tersebut tidak akan lagi dapat terlihat data milik kamu, atau segera laporkan ke bank penerbit jika terjadi transaksi yang tidak pernah kamu lakukan. Kasus yang keenam adalah kasus jaring, kritik dinilai menghina hingga divonis penjara. Dalam kasus ini, modusnya tidak bisa dipastikan karena tulisan yang di Instagram tidak bermaksud untuk menghina dan menyebar kebencian. Namun itu dilakukan murni sebagai bentuk kritikan dari warga negara, tutur jaring. Solusi dari kasus jaring ini adalah kita harus berhati-hati dalam menulis gagasan apapun di media sosial. Kasus yang ketujuh adalah pada bulan Agustus 2009, Twitter diserang oleh penjahat siber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengkliknya, maka otomatis mendownload trojan. Modus dari kasus tersebut adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas. Karena pelaku mampu mencuri nama dan password pengguna, lalu menyebarkan pesan-pesan palsu yang mampu merugikan orang lain, seperti meminta transfer uang. Solusi dari masalah ini adalah dengan menginstal software antivirus. Software ini selain mencegah tindakan cybercrime, juga dapat mendeteksi dan menghilangkan beberapa malware.
seperti ransomware, killogers, spyware, rootkits, dan virus lainnya. Nama saya Evan Bukhari dari kelas A2 kelas 11, NPM 20232001. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai cyberclaw atau regulasi peraturan dalam bidang IT. Cyberclaw adalah hukum yang digunakan dalam cyberspace atau dunia cyber pada umumnya disosialisasikan dengan internet. Aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau objek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki cyberspace atau dunia maya. Menurut Jonathan Rose-Nur dalam Cyber Law, The Law of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law: 1. Copyright, 2. Trademark, 3. Defamation, 4. Hate speech, 5. Hacking, virus, illegal access. Dan ruang lingkup cyber law di Indonesia adalah: 1. Hukum publik, meliputi jurisdiksi, etika kegiatan online, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, regulatory body, data protection, dan cybercrimes. 2. Hukum private, meliputi haki, e-commerce, cyber contract, domain name, dan insurance. Penegakan hukum tentang cybercrime terutama di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu undang-undang, melintas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, sarana, dan kultur. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, selalu melibatkan manusia di dalamnya, dan juga melibatkan tingkah laku manusia di dalamnya. Hukum juga tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukum, tapi juga berhadapan dengan seseorang, bahkan kelompok masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Penegakan hukum dituntut untuk bekerja keras, karena penegak hukum jadi subjek utama dalam peperangan melawan cybercrime. Misalnya resolusi PBB nomor 5 tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi pada tanggal 4 Desember 2001 memberikan indikasi bahwasanya ada masalah internasional yang sangat serius, gawat, dan harus segera ditangani. Beberapa hukum dalam KUHP yang digunakan oleh para aparat penegak hukum antara lain: 1. Pasal 167 KUHP, 2. Pasal 406 ayat 1 KUHP, 3. Pasal 282 KUHP, 4. Pasal 378 KUHP, 5. Pasal 112 KUHP, 6. Pasal 362 KUHP, 7. Pasal 372 KUHP. Selain KUHP, ada pula undang-undang yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, di mana aturan tidak pidana yang terjadi di dalamnya terbukti mengancam para pengguna internet. Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika pada 21 April 2008 telah menimbulkan banyak korban. Aliansi menghimbau kepada pemerintah agar menarik kembali pasal-pasal tersebut dan merumuskan ulang sehingga dapat menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan ekspresi para pengguna internet. Memasang kembali rambu-rambu yang lebih jelas mengenai larangan muatan internet. Aliansi juga meminta para pihak pengguna internet untuk tetap agar mendorong pemerintah dan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera merevisi aturan ini, karena pengguna internet merupakan calon korban terbesar dalam kasus tersebut. Kesimpulan, perbaikan hukum atau membuat regulasi baru yang sesuai dengan masyarakat adalah salah satu jawaban atas maraknya cybercrime di Indonesia.
Namun, bagian yang sangat penting adalah kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan sebaik apapun hukum yang ditetapkan untuk mengatasi cybercrime. Namun, apabila masyarakat tidak mampu hidup mengikuti perkembangan teknologi informasi pada saat ini, maka hukum akan sia-sia.